الحمد لله رب العالمين. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
Shadaqallahul Azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Buat langkah yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat iman yang kokoh di dalam dada kita. Insya Allah dengan bertambahnya usia kita akan sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sama-sama kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buat langkah yang kedua, mari kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat, seringnya kita memuja beliau, menyebut nama beliau, pada hari kiamat nanti beliau berikan syafaatnya untuk kita, yaitu syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada kita. Apa kata Allah? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu pada suatu hari bahwa semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu kemudian apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun terzalimi di saat itu. Maka beberapa saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita merenung, ketika kita tafakkur diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, nanti akan kita minta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah, maka dia pergunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering dia bertaubat di hadapan Allah, sering dia minta ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas dosa yang sudah dia lakukan. Karena kita selaku manusia tidak terlepas yang namanya kekhilafan. Kita memiliki sifat salah, sifat berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik orang yang melaksanakan dosa, orang-orang yang mengerjakan kesalahan, kembali kepada Allah, bermohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah perbuatan-perbuatan kita menjadi ladang ibadah kita setelah kita kembali menghadap Allah penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hendaknya ada kata enggan kita untuk kembali kepada Allah. Jangan hendaknya ada rasa sifat malas kita untuk berjumpa dengan Allah, karena semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun Allah bisa mengambil kita, tergantung apa persiapan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sisa-sisa umur kita ini, mari sama-sama kita perbanyak istighfar kita kepada Allah, ampunan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita butuh kepada Allah, butuh pertolongan Allah, maka sering-sering kita mengabdi
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika sering kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dan percaya kita apa yang diberikan oleh Allah, apa yang didatangkan oleh Allah, maka itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Maka kita sebagai hamba bersyukur dan menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka persiapan kita untuk kembali pada hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting kita memperbanyaki amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau kita merenungkan, kalau kita muhasabah diri kita, apa persiapan kita, bekal kita untuk kembali kepada Allah yang sudah kita persiapkan? Ini bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita tanya diri kita soal ibadah kita, soal persiapan kita kepada Allah. Lalu kalau kita mau menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah, hamba-hamba yang beruntung untuk kembali kepada Allah, tentu dia persiapkan fayamal amalan salih. Dia persiapkan diri dia dengan amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan saleh yang seperti mana? Yang macam mana yang kita persiapkan agar menjadi orang-orang yang terbaik tersebut? Maka kalian minar riya muqayyadan bisunnah. Amaliyah yang tidak ada dalamnya sifat berbangga-bangga, tidak ada dalamnya sifat riya, tidak ada dalamnya sifat sombong, namun sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ini kita lakukan, persiapan modal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah Allah akan tempatkan kita menjadi dalam tempat yang sudah kita minta-minta dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta keselamatan hidup di dunia, kita minta keselamatan hidup di akhirat, juga kita minta terbebas dari siksa api neraka. Kira-kira apa persiapan kita untuk selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, bertambahnya usia kita hendaknya semakin kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambahnya usia kita bertanda kita semakin dekat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita merenung, mari sama-sama kita tafakur. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ini kita menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, hamba-hamba yang dituntun oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, banyak orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah, tapi belum Allah berikan hidayah di dalam hatinya. Maka penting kita bersyukur di hadapan Allah. Ayyam ala bi ta'atillah ala nurun min Allah wa tarju rahmatallah wa anta tarakal ma'siyata ala nurun min Allah wa khafa azab Allah. Kita melaksanakan taat itu karena rahmat dari Allah. Kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, yang disukai oleh Allah, itu lantaran bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggalkan perbuatan noda, kita tinggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, itu juga karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita takut kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini tertanam dalam diri kita, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba yang ingin kembali kepada Allah dengan mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Bertambah usia kita, bertambah kedekatan kita kepada Allah. Bertambah usia kita, bertambah rasa takut kita kepada Allah. Maka ini orang-orang yang beruntung. Tapi kalau sebaliknya, bertambah usia kita, semakin jauh kita dari Allah, maka kita termasuk
orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Hasan, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang terbaik, mukmin yang terbaik tersebut, bertambah usia dia, semakin dekat dia dengan Allah, semakin dia takut terhadap dirinya apa yang akan kita bawa ketika hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna wa liwalidayna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillah. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allah